Apakah Anda sering merasakan nyeri menusuk di jari kaki, lutut, atau pergelangan tangan saat bangun pagi? Kadang terasa panas, bengkak, bahkan sulit digerakkan. Banyak orang berpikir itu hanyalah pegal biasa. Padahal sebenarnya bisa jadi itu adalah tanda asam urat yang sudah mulai mengendap di sendi Anda. Dan inilah kabar baiknya. Anda tidak harus bergantung pada obat kimia seumur hidup. Ada cara alami yang secara ilmiah terbukti dapat membantu tubuh menurunkan kadar asam urat dengan cepat dan aman, tanpa efek samping, tanpa harus khawatir merusak ginjal atau lambung, seperti efek dari obat jangka panjang. Dalam video ini, saya seorang dokter yang telah menangani banyak pasien asam urat selama bertahun-tahun, akan membocorkan langkah-langkah sederhana namun sangat efektif untuk membantu Anda sembuh alami dari asam urat. Kita akan membahas dari akar masalahnya, cara kerja tubuh mengatur purin, makanan apa yang memperburuk kondisi, hingga resep alami yang mampu membantu menetralkan kristal asam urat yang menumpuk di sendi. Jadi jika Anda benar-benar ingin sembuh total, jangan lewatkan satu detik pun, karena rahasia kesembuhan Anda bisa jadi ada di salah satu bagian dari pembahasan ini. Sebelum kita membahas bagaimana cara menyembuhkan asam urat secara alami, penting sekali untuk memahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan asam urat itu sendiri. Banyak orang salah kaprah dan mengira asam urat adalah penyakit. Padahal sebenarnya asam urat adalah zat alami hasil proses metabolisme tubuh. Setiap kali kita makan makanan yang mengandung purin, seperti daging merah, jeroan, makanan laut, atau bahkan beberapa jenis sayuran seperti bayam dan kembang kol, tubuh akan memecah purin tersebut menjadi asam urat. Dalam kondisi normal, tubuh akan membuang kelebihan asam urat melalui ginjal lewat urin. Namun ketika produksinya terlalu banyak, atau ginjal tidak mampu mengeluarkannya dengan baik, maka asam urat mulai menumpuk di dalam darah. Lama-kelamaan, endapan ini akan mengkristal dan menempel di sendi, menyebabkan rasa nyeri, panas, dan bengkak yang luar biasa. Itulah yang sering kita rasakan ketika asam urat kambuh. Jadi sebenarnya, tujuan kita bukan hanya menurunkan angka asam urat di hasil lab, tapi memperbaiki sistem tubuh agar mampu membuang purin secara alami dan efisien. Tubuh kita memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa, asal kita tahu bagaimana cara membantunya bekerja lebih optimal. Disinilah kuncinya. Kita tidak sedang memerangi tubuh kita justru akan bekerja sama dengannya untuk menormalkan kembali proses alami yang telah terganggu. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak kunjung sembuh dari asam urat, meskipun sudah minum obat bertahun-tahun, adalah karena mereka hanya berfokus pada menghilangkan rasa sakitnya, bukan memperbaiki penyebab utamanya. Saya sering menemui pasien yang berkata, "Dok, setiap kali kambuh saya minum obat, lalu sembuh." Tapi yang sebenarnya terjadi adalah obat itu hanya menekan gejala sementara, bukan memperbaiki sistem tubuh yang rusak. Saat efek obatnya hilang, kristal asam urat tetap menumpuk dan nyeri akan kembali lagi. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah tetap makan makanan tinggi purin tanpa kontrol, seperti daging berlemak, jeroan, atau makanan laut. Padahal itu adalah bahan bakar bagi tubuh untuk memproduksi lebih banyak asam urat. Bahkan ada yang berpikir, kalau sedikit tidak apa-apa. Padahal pada beberapa orang, tubuhnya sangat sensitif terhadap purin. Selain itu, kurang minum air putih juga memperparah keadaan karena ginjal memerlukan cairan cukup untuk membuang kelebihan asam urat lewat urin. Orang yang jarang berolahraga, terlalu sering duduk, dan stres berlebihan juga lebih mudah kambuh karena metabolisme tubuhnya melambat. Maka dari itu, jika Anda ingin benar-benar sembuh, Anda harus memahami bahwa penyembuhan bukan hanya soal obat, tapi tentang mengembalikan keseimbangan tubuh melalui kebiasaan dan pola hidup yang benar. Itulah dasar dari penyembuhan alami yang akan kita bahas lebih dalam setelah ini. Salah satu faktor terbesar yang memengaruhi kadar asam urat dalam tubuh adalah makanan yang kita konsumsi setiap hari. Tubuh memproduksi asam urat dari hasil pemecahan zat yang disebut purin, dan purin ini banyak terdapat pada makanan berprotein tinggi. Misalnya, daging merah, jeroan seperti hati dan ginjal, makanan laut seperti udang, cumi, dan kerang, hingga minuman manis yang mengandung fruktosa tinggi seperti soda dan jus dalam kemasan. Banyak orang mengira hanya makanan asin atau berlemak yang bisa memicu asam urat, padahal kenyataannya makanan manis dan minuman bersoda juga meningkatkan produksi purin dalam hati. Saat Anda mengonsumsi makanan semacam itu secara berlebihan, tubuh akan menghasilkan lebih banyak asam urat daripada yang bisa dibuang oleh ginjal. Akibatnya, kadar asam urat dalam darah meningkat dan mulai membentuk kristal kecil yang menumpuk di sendi.
Itulah sebabnya serangan asam urat sering muncul setelah pesta makanan, lebaran, atau acara keluarga besar. Tubuh kewalahan mengolah makanan kaya purin, dan ginjal tidak sempat membuangnya tepat waktu. Oleh karena itu, memahami hubungan langsung antara apa yang Anda makan dan apa yang terjadi di dalam tubuh Anda adalah langkah pertama untuk sembuh total. Jika kita tahu sumber masalahnya, maka kita bisa mengendalikan tubuh dengan lebih cerdas. Ingat, setiap suapan makanan bisa jadi obat, atau bisa jadi racun, tergantung pada pilihan yang Anda buat setiap hari. Banyak orang tidak sadar bahwa penyebab kambuhnya asam urat seringkali bukan karena penyakitnya semakin parah, melainkan karena kesalahan kecil dalam pola makan sehari-hari. Jika Anda ingin benar-benar sembuh tanpa obat kimia, maka langkah pertama yang wajib dilakukan adalah menghindari sumber pemicu utama. Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya Anda jauhi. Pertama, jeroan seperti hati, usus, dan ginjal hewan. Ini adalah sumber purin paling tinggi yang bisa langsung menaikkan kadar asam urat hanya dalam beberapa jam setelah dikonsumsi. Kedua, makanan laut seperti udang, kepiting, cumi, dan kerang. Meskipun bergizi, tapi kandungan purinnya sangat tinggi. Ketiga, daging merah seperti sapi dan kambing juga sebaiknya dibatasi. Selain itu, minuman manis seperti soda, sirup, atau jus kemasan yang tinggi fruktosa dapat meningkatkan produksi asam urat dalam hati, memperberat kerja ginjal, dan membuat kadar asam urat melonjak. Bahkan, minuman beralkohol seperti bir adalah musuh terbesar penderita asam urat karena menghambat proses pembuangan asam urat lewat urin. Jangan anggap remeh juga makanan olahan seperti sosis, nugget, dan kaldu instan yang mengandung bahan kimia tambahan. Zat ini membuat tubuh makin sulit menyeimbangkan purin. Jadi, jika Anda benar-benar ingin pulih, kendalikan asupan harian Anda mulai sekarang. Karena tidak ada obat, seampuh apapun, yang bisa menyembuhkan bila setiap hari Anda terus memberi makan penyakitnya lewat makanan yang salah. Setelah kita tahu apa saja yang harus dihindari, sekarang mari kita bahas makanan dan minuman yang justru membantu tubuh menurunkan kadar asam urat secara alami. Kabar baiknya, banyak bahan makanan di sekitar kita yang dapat menjadi obat alami jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Pertama, sayuran hijau rendah purin seperti brokoli, timun, sawi hijau, kangkung, dan buncis sangat baik untuk membantu ginjal bekerja lebih efisien. Kandungan air dan serat di dalamnya membantu tubuh membuang sisa metabolisme yang menumpuk dalam darah. Kedua, buah-buahan segar seperti ceri, apel, jeruk, pepaya, dan semangka memiliki efek alkali yang menetralkan keasaman darah, serta membantu melarutkan kristal asam urat. Buah ceri bahkan dikenal secara ilmiah dapat menurunkan risiko kambuhnya asam urat karena mengandung zat antiinflamasi alami. Ketiga, air putih adalah kunci yang sering diremehkan. Minumlah minimal 2 liter air per hari agar ginjal dapat mengeluarkan kelebihan asam urat lewat urin. Air membantu mencairkan konsentrasi asam urat di darah dan mempercepat pembuangannya. Selain itu, jahe, seledri, dan lemon juga merupakan bahan alami yang sangat baik karena mengandung antioksidan kuat dan memiliki efek detoksifikasi yang membantu mengurangi peradangan sendi. Jadi mulai sekarang, fokuslah pada makanan yang menyembuhkan tubuh, bukan sekadar mengenyangkan perut. Karena dalam penyembuhan alami, setiap suapan adalah langkah menuju pemulihan, dan setiap tegukan air adalah bagian dari terapi terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri. Seringkali pasien yang datang ke saya bertanya, "Dok, saya sudah jaga makan, tapi kenapa asam urat saya masih tinggi?" Jawabannya sederhana, karena pola hidup Anda belum berubah. Pola makan yang baik hanyalah satu sisi dari penyembuhan. Sisi lainnya adalah gaya hidup yang mendukung metabolisme tubuh bekerja dengan optimal. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak, namun kehidupan modern membuat kita banyak duduk, kurang aktivitas fisik, dan stres berlebihan. Semua itu memperlambat sirkulasi darah dan kinerja ginjal. Akibatnya, asam urat tidak terbuang dengan baik dan malah mengendap lebih cepat. Karena itu, olahraga ringan setiap hari sangat penting. Tidak perlu olahraga berat. Berjalan kaki 30 menit, peregangan pagi, atau bersepeda santai sudah cukup untuk memperlancar aliran darah dan membantu ginjal membuang racun. Selain itu, tidur yang cukup adalah terapi alami yang sering diremehkan. Saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan mengatur ulang sistem metabolisme. Jika Anda sering begadang, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon stres seperti kortisol, yang bisa memperparah peradangan dan meningkatkan kadar asam urat. Tak kalah penting, hindari stres emosional. Ketika pikiran tegang, tubuh menahan cairan dan energi, membuat proses pembuangan limbah melambat. Karena itu, biasakan untuk menenangkan diri setiap hari. Bisa dengan meditasi ringan, doa,
atau sekadar berjalan di taman sambil menghirup udara segar. Ingat, kesembuhan bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tapi juga tentang bagaimana Anda menjalani hari-hari Anda. Tubuh yang tenang, pikiran yang rileks, dan rutinitas yang seimbang adalah fondasi utama untuk menurunkan asam urat secara alami. Seringkali kita lupa bahwa obat terbaik yang diberikan Tuhan untuk tubuh manusia sebenarnya sangat sederhana. Air putih. Tubuh kita terdiri dari lebih dari 60% air, dan hampir semua proses penting di dalamnya, mulai dari pencernaan, sirkulasi darah, hingga pembuangan racun, bergantung pada cukupnya cairan yang kita konsumsi setiap hari. Bagi penderita asam urat, air bukan sekadar kebutuhan, melainkan terapi utama. Saat Anda kekurangan cairan, darah menjadi lebih pekat, ginjal bekerja lebih keras, dan kemampuan tubuh membuang asam urat melalui urin menurun drastis. Akibatnya, kristal asam urat akan mudah terbentuk di persendian. Sebaliknya, ketika tubuh mendapatkan cukup air, ginjal dapat dengan mudah menyaring dan mengeluarkan kelebihan asam urat, menurunkan kadar dalam darah, dan mencegah terbentuknya endapan baru. Minumlah setidaknya 2 hingga 3 liter air putih per hari, dan biasakan memulai pagi dengan segelas air hangat untuk membantu proses detoks alami tubuh. Jika ingin menambah manfaat, Anda bisa meneteskan sedikit perasan lemon segar ke dalam air. Karena kandungan vitamin C dan sifat alkalinya dapat membantu melarutkan kristal asam urat. Selain itu, hindari minuman yang justru membuat tubuh dehidrasi, seperti kopi berlebihan, teh pekat, atau minuman bersoda. Ingat, keseimbangan cairan tubuh ibarat sistem pembersih alami. Jika Anda memeliharanya dengan baik, tubuh akan melakukan sisanya. Banyak pasien saya yang kadar asam uratnya turun hanya dengan memperbaiki kebiasaan minum air putih secara rutin. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Selain menjaga pola makan dan gaya hidup, salah satu cara paling efektif dan alami untuk menurunkan kadar asam urat adalah dengan memanfaatkan ramuan herbal tradisional. Sejak zaman dahulu, berbagai tanaman telah digunakan untuk membantu mengeluarkan kelebihan asam urat dari tubuh, dan kini banyak di antaranya sudah terbukti secara ilmiah. Salah satu yang paling terkenal adalah daun seledri. Seledri mengandung senyawa aktif bernama phthalate yang membantu meningkatkan fungsi ginjal dan memperlancar pembuangan asam urat melalui urin. Caranya sederhana, rebus beberapa batang seledri dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum setiap pagi. Selain seledri, jahe juga menjadi pilihan terbaik. Kandungan gingerol dan shogaol di dalamnya bersifat antiinflamasi, mampu mengurangi nyeri sendi, sekaligus membantu memperbaiki metabolisme tubuh. Anda dapat merebus potongan jahe segar dan meminumnya hangat 2 kali sehari. Daun salam pun tidak kalah penting. Selain menurunkan kolesterol, daun salam juga memiliki efek diuretik alami yang membantu ginjal membuang racun dengan lebih cepat. Untuk hasil maksimal, rebus 5 hingga 7 lembar daun salam dan minum air rebusannya 2 kali sehari. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sari lemon dan cuka apel organik mampu menetralkan kadar asam berlebih dalam tubuh dan membantu melarutkan kristal asam urat yang sudah terbentuk. Namun yang paling penting adalah konsistensi. Ramuan herbal tidak bekerja secara instan, tetapi perlahan memperbaiki sistem tubuh dari dalam. Jika dikombinasikan dengan pola makan sehat dan hidrasi yang cukup, ramuan alami ini bisa menjadi alternatif terbaik untuk menghindari ketergantungan pada obat kimia. Banyak orang berpikir bahwa saat terkena asam urat, tubuh harus sepenuhnya beristirahat dan tidak boleh digerakkan. Padahal gerakan justru merupakan bagian penting dari proses penyembuhan alami. Olahraga yang tepat membantu memperlancar peredaran darah, meningkatkan fungsi ginjal, dan membantu tubuh mengeluarkan kelebihan asam urat lewat keringat serta urin. Namun tentu saja tidak semua jenis olahraga cocok. Penderita asam urat sebaiknya menghindari aktivitas berat yang menekan sendi seperti lari cepat atau angkat beban berat, karena dapat memperparah nyeri dan peradangan. Sebaliknya, pilihlah olahraga ringan dan teratur, seperti jalan kaki santai selama 30 menit setiap pagi, bersepeda pelan, berenang, atau melakukan yoga. Gerakan lembut membantu melonggarkan otot dan sendi tanpa memberi tekanan berlebihan. Selain itu, olahraga juga membantu menurunkan berat badan secara alami, yang sangat penting karena berat badan berlebih memperburuk kondisi asam urat. Lemak berlebih di tubuh membuat ginjal bekerja lebih keras dan meningkatkan kadar purin dalam darah. Dengan berolahraga rutin, tubuh tidak hanya menjadi lebih ringan, tetapi juga memperbaiki metabolisme, mempercepat pengeluaran racun, dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap peradangan. Jika Anda belum terbiasa, mulailah perlahan. Yang penting bukan seberapa lama Anda berolahraga, tapi seberapa konsisten Anda melakukannya.
Setiap tetes keringat adalah bagian dari terapi alami tubuh Anda untuk membuang kelebihan asam urat dan memperbaiki sistem dari dalam. Jadi jangan takut bergerak. Tubuh yang aktif adalah tubuh yang sembuh. Banyak orang tidak menyadari bahwa penyembuhan tubuh tidak hanya terjadi ketika kita aktif bergerak, tetapi justru berlangsung paling efektif saat kita tidur dan beristirahat. Tidur yang cukup bukan sekadar waktu untuk memejamkan mata, melainkan fase penting di mana tubuh melakukan regenerasi sel, memperbaiki jaringan yang rusak, dan menyeimbangkan kadar hormon. Bagi penderita asam urat, tidur malam yang cukup dan berkualitas membantu menstabilkan metabolisme purin dan menurunkan kadar asam urat dalam darah. Sebaliknya, kurang tidur atau sering begadang akan meningkatkan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dapat memperburuk peradangan dan menghambat proses detoksifikasi alami tubuh. Karena itu, biasakan tidur minimal 7 jam setiap malam, hindari menatap layar ponsel sebelum tidur, dan ciptakan suasana kamar yang tenang dan gelap agar tubuh benar-benar bisa beristirahat. Selain tidur, mengelola stres juga menjadi kunci penting. Pikiran yang tegang membuat tubuh menahan cairan dan energi, memperlambat fungsi ginjal dalam membuang kelebihan asam urat. Cobalah melatih diri untuk lebih rileks, bisa dengan meditasi ringan, mendengarkan musik lembut, berdoa dengan khusyuk, atau sekadar berjalan pagi sambil menghirup udara segar. Jangan lupa kesehatan mental dan fisik saling terhubung. Tubuh yang stres sulit sembuh, sedangkan pikiran yang tenang memberi ruang bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi mulai sekarang jangan anggap istirahat sebagai kemalasan. Justru disitulah tubuh Anda bekerja paling keras untuk menyembuhkan diri secara alami. Salah satu hal yang sering dilupakan oleh penderita asam urat adalah peran berat badan dalam memengaruhi kadar asam urat di dalam tubuh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang dengan berat badan berlebih memiliki risiko lebih tinggi mengalami serangan asam urat yang berulang. Alasannya sederhana. Semakin banyak lemak dalam tubuh, semakin berat kerja ginjal untuk membuang zat sisa metabolisme, termasuk asam urat. Lemak yang menumpuk juga dapat menghambat sirkulasi darah dan memperlambat proses detoksifikasi alami tubuh. Akibatnya, purin yang seharusnya dibuang justru tertahan dan berubah menjadi kristal di persendian. Karena itu, menjaga berat badan agar tetap ideal adalah bagian penting dari proses penyembuhan alami. Namun perlu diingat bahwa menurunkan berat badan tidak boleh dilakukan secara ekstrim. Diet ketat yang memotong asupan kalori secara drastis justru bisa memperparah kondisi, karena tubuh yang kekurangan energi akan memecah jaringan otot untuk dijadikan bahan bakar, dan proses itu menghasilkan lebih banyak purin. Solusinya adalah turunkan berat badan secara bertahap, dengan memperbanyak konsumsi sayuran segar, buah-buahan rendah gula, air putih, dan sumber protein ringan seperti tempe atau tahu. Kombinasikan dengan olahraga ringan setiap hari untuk membantu metabolisme bekerja lebih efisien. Ingat, tujuan kita bukan sekadar angka di timbangan, melainkan keseimbangan tubuh yang sehat dan stabil. Saat berat badan Anda mendekati ideal, Anda akan merasakan tubuh lebih ringan, sendi lebih lentur, dan kadar asam urat pun turun dengan sendirinya tanpa perlu bergantung pada obat kimia. Inilah bentuk penyembuhan alami yang sesungguhnya, memperbaiki dari dalam, bukan memaksa dari luar. Seringkali, kita terlalu fokus pada apa yang dimakan, tetapi melupakan kapan dan bagaimana cara kita makan. Padahal bagi penderita asam urat, pola makan yang teratur memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan kadar purin dalam tubuh. Ketika kita makan dalam waktu yang tidak teratur, misalnya sering melewatkan sarapan lalu makan banyak di malam hari, tubuh menjadi kebingungan mengatur metabolisme. Akibatnya, proses pembuangan sisa purin terganggu dan kadar asam urat bisa meningkat. Karena itu, sangat penting untuk makan 3 kali sehari dengan porsi seimbang, ditambah camilan sehat jika diperlukan, agar tubuh mendapatkan asupan energi yang stabil dan tidak memicu lonjakan metabolik mendadak. Sarapan sebaiknya mengandung sumber energi ringan seperti buah, oatmeal, atau roti gandum, karena membantu menstabilkan gula darah dan menjaga keseimbangan cairan. Hindari makan larut malam, karena di waktu itu tubuh seharusnya fokus memperbaiki jaringan, bukan mencerna makanan berat. Selain itu, biasakan makan perlahan dan penuh kesadaran. Ketika Anda makan terburu-buru atau dalam keadaan stres, sistem pencernaan tidak bekerja maksimal, enzim pencernaan berkurang, dan hasilnya proses pemecahan purin bisa menjadi tidak sempurna. Akibatnya, sisa metabolisme akan menumpuk dan berpotensi meningkatkan kadar asam urat. Dengan makan secara teratur, tenang, dan dalam porsi wajar, Anda sedang membantu tubuh untuk menyeimbangkan ritme alaminya. Ingat, dalam penyembuhan alami, ritme tubuh harus harmonis, karena setiap
Ketidakteraturan kecil bisa menjadi hambatan besar bagi proses pemulihan Anda. Banyak orang mengira bahwa hanya makanan berlemak atau tinggi protein yang memicu asam urat. Padahal ada satu penyebab tersembunyi yang sering diabaikan, gula dan karbohidrat olahan. Gula, terutama fruktosa yang banyak ditemukan dalam minuman manis, kue, dan makanan cepat saji, dapat memicu peningkatan kadar asam urat dalam darah secara signifikan. Saat tubuh memecah fruktosa, hati memproduksi zat antara yang disebut adenosin monofosfat dan dari sinilah purin terbentuk. Dengan kata lain, semakin banyak gula yang dikonsumsi, semakin banyak pula purin yang diproduksi tubuh. Tak hanya itu, karbohidrat olahan seperti nasi putih, roti tawar, mie instan, dan tepung terigu halus juga memiliki efek serupa. Mereka cepat diubah menjadi gula dalam darah, memaksa pankreas memproduksi insulin berlebih, dan pada akhirnya membuat tubuh kesulitan mengontrol kadar asam urat. Karena itu, penderita asam urat sebaiknya mulai mengurangi konsumsi makanan manis dan menggantinya dengan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, ubi jalar, atau singkong rebus. Selain lebih lambat diserap tubuh, makanan ini juga membantu menstabilkan energi tanpa menambah beban metabolik pada ginjal dan hati. Jika Anda suka minum teh atau kopi, biasakan tanpa gula tambahan. Untuk mengganti rasa manis, gunakan pemanis alami seperti madu murni dalam jumlah kecil. Ingat, tubuh kita tidak membutuhkan gula tambahan untuk bertahan hidup, tapi membutuhkan keseimbangan untuk tetap sehat. Menjaga kadar gula adalah bagian penting dari proses penyembuhan alami. Karena semakin sedikit gula, semakin tenang sendi Anda. Alam menyediakan begitu banyak anugerah bagi tubuh manusia, termasuk buah-buahan yang dapat membantu mengendalikan kadar asam urat secara alami. Beberapa di antaranya bahkan telah terbukti secara ilmiah memiliki efek yang nyata dalam menurunkan kadar asam urat dan mencegah kambuhnya serangan nyeri sendi. Yang pertama adalah buah ceri. Ceri kaya akan zat antioksidan dan senyawa antiinflamasi bernama antosianin, yang dapat membantu menurunkan peradangan pada sendi, sekaligus mempercepat pengeluaran asam urat melalui urin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ceri secara rutin dapat menurunkan risiko kambuhnya serangan asam urat hingga 35%. Kedua apel, buah yang sederhana namun memiliki manfaat luar biasa. Kandungan asam malat dalam apel membantu menetralkan keasaman dalam tubuh dan melarutkan kristal asam urat yang menumpuk di sendi. Mengonsumsi satu buah apel setiap hari dapat membantu menjaga kestabilan kadar asam urat dan memperbaiki pencernaan. Ketiga, lemon. Buah ini bersifat alkali meskipun rasanya asam. Air perasan lemon membantu meningkatkan pH tubuh, menurunkan keasaman darah, dan mempercepat pelarutan kristal asam urat. Cobalah minum segelas air hangat dengan perasan setengah lemon setiap pagi sebelum makan untuk mendapatkan efek detoks alami yang lembut. Selain itu, pepaya dan semangka juga sangat baik untuk penderita asam urat karena kandungan airnya tinggi dan membantu hidrasi ginjal. Semua buah-buahan ini bekerja dengan prinsip yang sama. Mereka membantu tubuh menciptakan lingkungan yang lebih seimbang, menurunkan kadar racun, dan memperbaiki metabolisme dari dalam. Jadi daripada mengandalkan obat-obatan terus-menerus, jadikan buah sebagai teman setia Anda setiap hari. Karena seringkali, kesembuhan dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Seringkali, yang membuat asam urat sulit sembuh bukanlah makanan berat atau penyakit yang parah, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa disadari setiap hari. Misalnya, terlalu sering duduk dalam waktu lama. Saat tubuh jarang bergerak, sirkulasi darah menjadi lambat dan ginjal tidak bekerja seefisien seharusnya untuk membuang kelebihan asam urat. Kebiasaan lain yang tampak ringan tapi berbahaya adalah kurang minum air putih. Banyak orang menunda minum hingga merasa haus, padahal rasa haus adalah tanda bahwa tubuh sudah kekurangan cairan. Dehidrasi memperlambat proses filtrasi di ginjal dan menyebabkan asam urat mengkristal lebih cepat. Ada pula yang terlalu sering menahan buang air kecil tanpa sadar menumpuk racun di tubuhnya sendiri. Selain itu, kebiasaan merokok dan minum kopi berlebihan juga turut memperburuk keadaan. Nikotin dalam rokok mempersempit pembuluh darah dan menurunkan kadar oksigen yang dibutuhkan sel-sel tubuh untuk memproses purin, sementara kafein dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kehilangan cairan berlebih. Tak kalah penting, kebiasaan makan malam terlalu larut dan langsung tidur juga membuat metabolisme melambat, menyebabkan tubuh tidak sempat mengolah purin dengan baik. Bahkan stres emosional yang dibiarkan terus-menerus, tanpa disadari, juga dapat memicu lonjakan kadar asam urat karena hormon stres meningkatkan peradangan di seluruh tubuh. Karena itu, penyembuhan alami tidak bisa hanya dilakukan lewat ramuan dan makanan sehat. Ia juga menuntut perubahan kecil dalam rutinitas harian kita.
Cobalah untuk lebih sadar terhadap tubuh sendiri. Perhatikan kapan Anda duduk terlalu lama, kapan lupa minum, atau kapan emosi mulai meningkat. Karena setiap kebiasaan kecil yang Anda perbaiki, sesungguhnya adalah langkah nyata menuju tubuh yang lebih sehat dan sendi yang bebas nyeri. Dalam dunia medis, seringkali kita terlalu fokus pada gejala fisik dan melupakan satu hal penting. Pikiran dan perasaan juga memengaruhi kesehatan tubuh. Tubuh manusia bukan hanya sekumpulan organ, melainkan satu sistem yang saling berhubungan erat antara pikiran, emosi, dan metabolisme. Saat seseorang hidup dalam kecemasan, ketakutan, atau rasa putus asa, tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini mempersempit pembuluh darah, menahan cairan, dan menghambat pembuangan racun termasuk asam urat. Itulah sebabnya pikiran yang gelisah seringkali memperparah rasa nyeri sendi. Sebaliknya, ketika seseorang menjaga pikirannya tetap tenang dan positif, tubuh merespons dengan menurunkan tingkat peradangan dan memperbaiki sistem kekebalan. Banyak pasien saya yang mengalami kemajuan besar bukan karena obat baru, tetapi karena mereka mulai mempercayai proses penyembuhan dan menjalaninya dengan sabar. Penyembuhan alami tidak terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen untuk terus menjalankan kebiasaan sehat tanpa putus di tengah jalan. Setiap hari Anda menjaga makanan, cukup minum air, tidur dengan baik, dan berpikir positif. Sesungguhnya tubuh sedang memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Jadi berhentilah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Fokuslah pada proses Anda sendiri, karena kesembuhan sejati adalah perjalanan, bukan perlombaan. Percayalah, tubuh Anda tahu caranya pulih, asal Anda memberi waktu, kesempatan, dan suasana hati yang damai untuk melakukannya. Salah satu pertanyaan yang sering saya dengar dari pasien adalah, "Dok, bagaimana saya tahu kalau tubuh saya benar-benar sedang membaik?" Pertanyaan itu sangat wajar, karena dalam proses penyembuhan alami, perubahan tidak selalu terasa langsung, dan kadang justru muncul hal-hal yang membuat kita ragu. Namun sebenarnya, tubuh memiliki cara halus untuk memberitahu bahwa ia sedang memperbaiki dirinya sendiri. Salah satu tanda paling umum adalah rasa nyeri yang mulai berkurang frekuensinya. Jika sebelumnya serangan asam urat muncul setiap minggu, lalu menjadi sebulan sekali, itu sudah menunjukkan bahwa kadar asam urat dalam darah mulai stabil. Selain itu, tubuh terasa lebih ringan, pergerakan sendi menjadi lebih fleksibel, dan Anda mulai merasa segar saat bangun pagi. Ini pertanda metabolisme Anda mulai bekerja dengan lebih baik. Ada juga tanda-tanda kecil seperti buang air kecil yang lebih lancar, warna urin lebih jernih, dan nafsu makan yang kembali normal. Namun perlu diingat bahwa dalam beberapa kasus, tubuh akan melewati fase detoksifikasi, di mana gejala terasa sedikit meningkat sebelum akhirnya membaik. Jangan panik, karena itu pertanda bahwa tubuh sedang membersihkan racun dari dalam. Yang penting adalah tetap konsisten dengan pola hidup sehat dan percaya pada prosesnya. Tubuh manusia adalah mesin yang luar biasa. Ia tahu kapan harus memperbaiki, kapan harus beristirahat, dan kapan harus menyeimbangkan diri. Tugas kita hanyalah memberi apa yang dibutuhkannya. Makanan yang baik, istirahat cukup, air yang cukup, serta pikiran yang tenang. Jika Anda sudah mulai merasakan sedikit perbaikan, sekecil apapun, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar menuju kesembuhan sejati. Mencapai kondisi di mana kadar asam urat mulai stabil adalah pencapaian besar, tetapi mempertahankannya adalah tantangan berikutnya. Banyak pasien merasa sembuh dan kemudian kembali ke kebiasaan lama, makan berlebihan, begadang, kurang minum, atau tidak lagi memperhatikan tubuhnya. Akibatnya, gejala yang dulu sudah reda bisa muncul kembali, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa penyembuhan bukan tujuan akhir melainkan gaya hidup baru. Jika Anda ingin tetap sehat dan bebas dari serangan asam urat seumur hidup, kuncinya ada pada konsistensi dan keseimbangan. Pertahankan pola makan rendah purin yang sudah Anda biasakan, dan jadikan konsumsi air putih sebagai ritual harian yang tidak boleh dilewatkan. Tetap berolahraga ringan secara rutin untuk menjaga metabolisme tetap aktif dan sendi tetap lentur. Selain itu, lakukan pemeriksaan kadar asam urat secara berkala, misalnya setiap 3 atau 6 bulan sekali, agar Anda bisa memantau kondisi tubuh sebelum gejala muncul kembali. Hindari kembali pada pola hidup lama hanya karena merasa sudah tidak nyeri, karena tubuh memiliki memori metabolik. Ketika Anda kembali ke kebiasaan buruk, kadar purin bisa melonjak dengan cepat. Jaga berat badan tetap ideal, tidur cukup, dan kelola stres dengan bijak. Jadikan gaya hidup sehat ini bukan sebagai beban, melainkan bentuk kasih sayang kepada diri sendiri.
Karena dengan menjaga keseimbangan ini, Anda tidak hanya menghindari kambuhnya asam urat, tetapi juga memperkuat seluruh sistem tubuh. Jantung lebih sehat, pencernaan lebih lancar, pikiran lebih jernih, dan energi terasa stabil sepanjang hari. Penyembuhan sejati adalah ketika kesehatan bukan lagi hal yang dikejar, tapi sudah menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari Anda. Sekarang Anda sudah memahami bahwa asam urat bukanlah musuh, melainkan sinyal dari tubuh yang sedang meminta perhatian. Selama bertahun-tahun, banyak orang hidup dengan rasa nyeri dan ketakutan, merasa seolah penyakit ini tak bisa disembuhkan tanpa obat. Padahal tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Asal kita mau bekerja sama dengannya. Kuncinya bukan pada keajaiban obat, tapi pada perubahan cara hidup dan kesadaran diri. Ketika Anda mulai menjaga pola makan, cukup minum air, tidur dengan baik, berolahraga, dan berpikir positif, Anda sebenarnya sedang memberi tubuh alat untuk menyembuhkan dirinya. Penyembuhan alami bukanlah hal yang cepat, tetapi ia pasti, karena ia bekerja dari akar penyebabnya, bukan hanya menutupi gejala. Ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini, segelas air yang Anda minum, piring sayur yang Anda santap, waktu tidur yang Anda prioritaskan, semuanya adalah bagian dari proses besar menuju kesembuhan total. Jangan berhenti di tengah jalan hanya karena perubahan terasa lambat. Tubuh butuh waktu untuk memulihkan keseimbangan yang mungkin sudah bertahun-tahun hilang. Dan ketika hari itu tiba, saat Anda bisa bergerak tanpa nyeri, tidur tanpa gelisah, dan menikmati hidup tanpa ketergantungan pada obat, Anda akan menyadari satu hal penting. Kesembuhan sejati bukan sekadar hilangnya penyakit, melainkan kembalinya kendali atas diri sendiri. Jadi percayalah pada prosesnya, cintai tubuh Anda, dan berterima kasih karena ia masih setia bekerja untuk Anda setiap hari. Karena pada akhirnya, rahasia dokter yang paling besar bukanlah resep atau ramuan, tetapi kesadaran bahwa tubuh yang Anda rawat dengan penuh cinta akan selalu tahu cara untuk sembuh.